Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar. Sidang seharusnya menghadirkan mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga mantan Menteri SDM Ignatius Jonan sebagai saksi, namun keduanya absen. Selain Ahok dan Jonan, Wakil Menteri SDM periode 2016-2019 Archandra Tahar juga berhalangan hadir dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ahok, Jonan, dan Archandra merupakan 3 dari 9 saksi yang dipanggil JPU dalam sidang anak Riza Khalid ini. Jaksa pun meminta waktu tambahan untuk menghadirkan ketiganya dalam sidang selanjutnya. Ada 3 orang yang sedianya dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini. Pertama itu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Sudah ada konfirmasi dari sekretaris beliau bahwa yang bersangkutan bersedia hadir untuk di agenda pemeriksaan saksi di minggu depan. Tadi kami sudah meminta juga majelis hakim permohonan agar ada masih sesi waktu untuk pemeriksaan saksi dan tadi dikabulkan sehingga minggu depan kita pastikan di hari Selasa kita akan undang kembali Pak Ahok untuk hadir memberikan keterangan saksi di sidang 9 terdakwa ini. Kemudian untuk Pak Archandra dan Pak Ignatius tadi perintah majelis hakim untuk dihadirkan di sidang di hari Kamis. Nanti kami akan mencoba menghubungi dan mengkonfirmasi lagi kehadiran beliau karena kemarin ada Pak Archandra ya yang sakit, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kepastian untuk hadir di persidangan di hari Kamis. Untuk Pak Ahok sendiri? Pak Ahok sakit juga, Pak? Enggak, kalau Pak Jonan tadi ada kendala teknis ya, kalau Pak Ahok ke luar negeri. Meski tak dihadiri Ahok, Jonan, dan Archandra, sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah tetap berjalan dengan menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya mantan Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati. Dalam kesaksiannya, Nike Widiawati memberikan keterangan terkait kerjasama antara PT Pertamina dengan terminal BBM PT OPM milik terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Nike menjelaskan kontrak kerjasama tersebut ditekan pada 2014 sebelum dirinya menjabat. Nike juga mengaku belum pernah mengunjungi terminal BBM tersebut. Nike Widiawati sebelumnya juga sudah pernah diperiksa untuk perkara atas nama Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, dan 2 terdakwa lainnya. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya love gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean habis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa korupsi K3, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyebut ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut.
jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa Mas? Ormas sama partai apa tuh Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh Bang. Jangan kasih tahu warnanya dulunya. Yang jelas partai dan Yang ormas. mendorong jangan dulu. Aliran uang ada ke sana ya Mas? Enggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai-partai apa, oke? Kita ke kasus lainnya pemirsa, sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya Keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi terkait ijazah Capres-Cawapres. Wajib dilakukan otentikasi faktual. Penolakan gugatan ini disebabkan isi gugatan yang telah dilayangkan dinilai kurang jelas, sehingga Bonatua akan memperbaiki isi gugatan dan kembali menggugat ke MK. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya memang kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good news-nya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditanggap oleh hakim. Dan ini good news-nya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Satgas Yonif 142 Satria Jaya di bawah komando Operasi Habema TNI kembali berhasil mengikrarkan 3 orang anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB OPM Kodap 28 Sinak dan bergabung ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 mantan anggota TPNPB OPM kelompok Kalenak Murid yang pernah terlibat teror saat pembagian BLT di kantor distrik Sinak tahun 2025 menyatakan ikrar setia kembali ke pangkuan NKRI di pos Agandugume Satgas Yonif 142 Satria Jaya. Prosesi ikrar setia ini disaksikan langsung oleh aparat keamanan dan para tokoh masyarakat di distrik Agandugume. Dalam ikrarnya, ketiga ex-OPM tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh menyatakan setia kepada NKRI dan menolak segala bentuk gerakan separatis serta berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di distrik Agandugume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, swastiastu. Pada hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, saya secara sadar mengakui bahwa saya adalah kelompok OPM Kodam 3 Sinak. Berkaitan dengan hal tersebut yang menyesal telah bergabung dengan kelompok OPM. Saya bersedia dengan tanpa paksa kembali ke NKRI. Tidak akan pernah terlibat dan tidak mendukung semua kegiatan operasi Papua Merdeka OPM yang merupakan memisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau persiapan perayaan Tahun Baru Imlek. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sindo Sore.